salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Mu'anifah dari SMP Negeri 79 Provinsi DKI Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Salmi Fernandes. Beliau adalah salah satu guru matematika di SMP Negeri 79 Jakarta. Selamat pagi Pak Salmi. Selamat pagi Bu Iva. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini ada pelajaran atau kosong Bapak? Alhamdulillah hari ini hanya mengajar di jam pertama kedua dan selanjutnya kosong. Oh, berarti kita bisa ya Pak ya melakukan kegiatan praobservasi. Ya, bisa. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bapak ya. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kesiapan Pak Salmi nanti sebelum saya melakukan observasi untuk kegiatan supervisi akademik di kelas yang diajar oleh Pak Salmi, gitu ya Pak ya. Nah, jadi nanti hari ini nanti kita melakukan kegiatan praobservasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bapak ya. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Jadi untuk kegiatan observasi nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai di kelas, yang pertama siswa bisa memahami konsep ruang sampel pada peluang ya Bu Iva ya, karena memang pada kesempatan observasi nanti saya menggunakan materi tentang peluang. Nah, karena ruang sampel ini adalah kata baru bagi anak-anak, mungkin saya akan mencoba untuk anak-anak memahami konsep dari ruang sampel tersebut. Lalu yang kedua, anak-anak bisa menentukan ruang sampel dari beberapa percobaan atau dari beberapa yang terjadi atau percobaan atau perlakuan yang terjadi gitu ya. Itu aja dua tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai. Iya, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang dicapai ya Pak ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana atau area apa area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Nah, untuk area pengembangan yang nanti akan saya capai ada dua juga nih Bu Iva. Jadi ada area pengetahuan dan keterampilan, dimana kalau area pengetahuan itu anak-anak itu bisa mengerti, bisa memahami konsep dari ruang sampel itu apa gitu ya. Jangan sampai anak-anak tertukar antara ruang sampel dan peluang. Kemudian yang kedua adalah area di keterampilan. Nah, di sini anak-anak itu melakukan beberapa percobaan secara langsung ya, memainkan dadu dan mata uang gitu ya sebagai keterampilan mereka dalam menentukan ruang sampel yang nanti akan keluar dari percobaan tersebut. Oke, jadi tadi dijelaskan bahwa ada dua area pengembangan, pengetahuan dan keterampilan, menitik beratkan agar anak itu tidak salah penafsiran tentang peluang dan ruang sampel gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan ketiga Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas, mungkin dari segi metode, model, strategi pembelajaran yang akan digunakan di kelas nanti? Baik, untuk rancangan rencana nanti observasi, saya rencananya nanti akan menggunakan model problem based learning, di mana anak-anak itu saya berikan masalah terlebih dahulu sesuai dengan sintak-sintak dari problem based learning tadi. Dimulai dari anak-anak menganalisis video pembelajaran, di mana di situ ada video-video bermain kocok arisan atau bermain undian gitu ya, dimana di situ ada ilmu yang tersirat tentang peluang dan ruang sampel gitu. Nah, dari model tadi problem based learning itu dipadukan juga dengan diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan ada di konten dan di proses, dimana diferensiasi konten itu terjadi di dalam itu saya kasih video di dalam konten saya itu ada video untuk mungkin yang gaya belajarnya audio, visual ya, audio atau visual ya? Audio dan visual. Audio visual gitu ya. Lalu ada yang kinestetik, nanti di sana setelah menonton video anak-anak melakukan percobaan sesuai dengan kelompoknya. Mereka bermain arisan dan melakukan undian gitu ya, siapa yang dapat itu kinestetiknya. Kemudian diferensiasi proses itu terjadi ketika mereka saya berikan alat peraga berupa mereka sudah dibikin kelompok 3 ya Bu Iva. Jadi ada yang sesuai dengan gaya belajarnya, gaya belajar audio, visual dan kinestetik. Nah, untuk yang
visual, anak-anak itu diberikan lembar kerja, semua diberikan lembar kerja, cuma yang visual ini dibantu oleh video yang sudah saya buat. Bagaimana cara langkah-langkah dalam menyelesaikan lembar kerja yang sudah saya berikan. Kemudian kalau kinestetik, lembar kerjanya langsung saya berikan alat peraganya. Jadi tanpa bantuan video tapi melalui alat peraga. Sedangkan yang audio itu kita diskusi bersama di dalam kelas. Itu rencana yang ingin saya terapkan nanti ketika observasi WIFA, lalu diselingi dengan KSE-nya. Oke, sangat menarik sekali ya Pak ya, dengan menggunakan model PBL, anak diberikan masalah, biar memecahkan masalah, kemudian menemukan konsepnya, kemudian anak-anak dibagi kelompok berdasarkan kemampuannya menggunakan pembelajaran diferensiasi dan diintegrasikan dengan KSE-nya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan nantinya di kelas Pak? Nah, media-media yang saya gunakan pertama pastinya ada Infokus ya. Media mungkin Infokus, laptop yang nanti akan saya pakai, saya akan gunakan di dalam kelas untuk menunjang video pembelajaran nanti akan saya putar di depan anak-anak. Kemudian ada lembar kerja, kemudian ada alat peraga yang nanti akan, alat peraganya itu berupa percobaan-percobaan karena mereka sudah mencoba bermain kocok arisan gitu ya di dalam kelompoknya. Kemudian mereka melakukan percobaan melempar buah dadu dan melempar mata uang logam. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira di sini kapan nanti waktunya untuk saya melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran tadi yang sudah dirancang oleh Pak Salmi? Ya, observasi yang rencananya saya akan ambil karena saya akan mengajar atau melakukan observasi ini di kelas 81 itu ada di hari Kamis di tanggal 8 Februari Bu Iva. Jadi rencananya itu ada di jam ke-2.34 kebetulan sebelum istirahat gitu. Oke, tadi sudah kita melakukan percakapan ya Pak ya dari beberapa pertanyaan mengenai kegiatan praobservasi. Nah, setelah kegiatan praobservasi ini, kira-kira perasaan Pak Salmi sekarang bagaimana Bapak? Perasaan setelah praobservasi yang WIFA, saya cukup senang ya. Kenapa? Karena saya bisa mengembangkan kompetensi saya mengajar ya di dalam kelas gitu ya. Yang tadinya mungkin pengen begini, secara langsung dari pertanyaan Bu Iva jadi berbelok nih gitu ya, mungkin malah tambah kreatif lagi gitu ya. Tadinya saya mengkonsepkan ini, tapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari Bu Iva membuat saya kayaknya membuka, jadi sambil mikir nih menjawab pertanyaan Bu Iva, kayaknya bagusnya begini. Jadi saya itu kayak seakan-akan bisa mengembangkan kompetensi saya nanti ketika observasi di kelas. Mudah-mudahan sesuai dengan rencananya nanti. Amin. Oke. Terima kasih ya Pak Salmi ya. Semoga nanti kegiatan observasi kita di hari Kamis nanti di kelas 81 berjalan dengan baik. Dan saya juga makin penasaran nih, tadi kan dijelaskan rencana pembelajarannya itu sudah cukup menarik sekali. Saya yakin anak-anak pasti akan lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran, apalagi pembelajaran matematika yang rata-rata anak itu kurang suka ya Pak ya, seperti itu. Iya, terima kasih ya Pak ya. Oke. Demikianlah kegiatan praobservasi kita dengan saya tadi didampingin oleh rekan saya Pak Salmi Fernandes. Sampai bertemu dengan kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Pak Gugun dalam kegiatan pasca observasi nanti. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kelasnya sudah bersih ya hari ini, sudah pikat ya hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Bolehlah saya menanyakan perasaan kamu hari ini gimana? Kamu boleh menempelkan stiker-stiker kecil ini loh. Nah, ya. Dan kamu boleh menempelkan stiker-stiker kecil ini sesuai dengan perasaan kamu hari ini. Nanti kamu ambil sampai dulu ke belakang ya. Bisa bagi dulu, silakan. Perasaan kamu hari ini seperti apa?
terima kasih Chandra. Dan untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang peluang. Karena setelah kita tahu ruang sampelnya, kita akan mencoba menganalisis peluang kejadian dari setiap percobaan. Paham ya? Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama dengan saya Mu'anifah dari SMP Negeri 79 Provinsi DKI Jakarta, guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Mariana Susanti selaku penjab PGP angkatan 9, dan juga saya ditemani oleh Pak Gugun selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 9, dan juga saya ditemani oleh Pak Salmi Fernandes selaku guru matematika SMP Negeri 79 Jakarta. Assalamualaikum Bu Susan, Pak Gugun, dan Pak Salmi. Bagaimana kabarnya Ibu Susan? Luar biasa semangat. Pak Gugun, Pak Semangat Salmi, selalu. ya, terima kasih. Bu Susan dan Pak Gugun mohon izin, saya sama Pak Salmi akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih Pak Salmi sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan di kelas Pak Salmi, yaitu kelas 81 ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak Salmi, bagaimana perasaan Bapak dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak? Baik, Bu Iva, terima kasih. Perasaan saya ketika setelah diobservasi ya bersama Bu Iva, merasa cukup puas ya Bu Iva, karena saya merasa di awal itu Bu Iva sudah menanyakan apa yang ingin dikembangkan gitu ya. Nah di situ saya merasa yakin gitu ya, karena saya merasa memiliki kompetensi di bidang itu, saya merasa ingin diamati gitu ya, ingin diamati oleh Bu Iva. Dan mungkin dari kompetensi yang saya inginkan itu bisa diamati oleh Bu Iva dan bisa diberikan penguatan kembali gitu Bu Iva. Oke, terima kasih Pak Salmi. Jadi perasaan Pak Salmi puas dan merasa bersemangat ingin diobservasi tentang kegiatan pembelajaran di kelasnya ya Pak ya. Iya, betul. Oke, untuk yang kedua Bapak, mungkin Pak Salmi bisa menceritakan kembali area perkembangan apa saja yang sudah Bapak lakukan selama proses kegiatan pembelajaran di kelas kemarin. Baik Bu Iva, mengulang kembali kemarin ketika observasi, memang pada dasarnya anak-anak itu sedang belajar tentang ruang sampel. Nah, diawali karena observasi berlangsung di saat program semester memang menunjukkan di ruang sampel gitu ya. Akhirnya saya memberikan pembelajaran di ruang sampel. Itu area pengembangan yang ingin saya yang sudah saya miliki gitu ya Bu Iva. Penggunaan alat peraga gitu ya Bu Iva ya, penggunaan alat peraga yang saya gunakan dan media teknologi yang saya pakai, serta pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan. Tak lupa juga KSE-nya juga ingin saya kembangkan. Nah, dari area-area pengembangan itu gitu ya, saya membuat atau menyusun rencana dari pembelajaran itu menggunakan model problem based learning dipadukan oleh pembelajaran diferensiasi. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di sini, saya membagi anak-anak dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah di sini mereka semua mendapatkan perlakuan sesuai dengan gaya belajar mereka, dan diselipi dengan sedikit ya, hanya sedikit memang KSE-nya gitu. Di awal pembelajaran saya menanyakan suasana hati anak-anak sebelum belajar dengan menggunakan label-label kecil ya. Itu pun juga saya darurat ada di meja kerja gitu ya, udah saya terpaksa saya gunakan. Itu memang tadi nggak ada rancangan nih, bahkan di RPP juga tidak muncul gitu, tidak ada sebenarnya. Itu hanya terlintas padahal RPP-nya sudah dibuat gitu Bu Iva. Ya.
Oke, jadi sudah cukup bagus ya area pengembangan yang mau dikembangkan oleh Bapak tadi, yaitu meliputi penggunaan alat peraga, media teknologi, kemudian apalagi pembelajaran yang menggunakan model PBL yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, di mana tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak Salmi membagi siswa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Betul. Nah, kemudian kalau menurut Pak Salmi sendiri sejauh mana keberhasilan dari aspek perkembangan yang ingin dicapai oleh Pak Salmi? Apakah sudah berhasil atau seperti apa? Ketercapaian dari pembelajaran itu, ya, saya melihat juga masih ada kekurangannya nih Bu Iva. Saya sendiri mengamati ada kekurangannya dari segi keefektifan alat peraga tadi ya Bu Iva. Keefektifan alat peraga itu juga salah satu menjadi bukan tidak berhasilan sama sekali, tapi tadi yang keberhasilan tadi gitu ya. Nah, yang Bu Iva tadi tanyakan yang keberhasilan apa ya? Ini ketercapaian ya, ketercapaian. Nah, ketercapaiannya sih sudah tercapai. Anak-anak sudah mengetahui berapa ruang sampel dari percobaan yang dilakukan. Anak-anak semua mengamati percobaan dari pelemparan yang dia lakukan. Dia ada yang melempar dadu, ada yang melempar logam, atau ada yang melempar gabungan dari keduanya, dadu dan logam. Gitu ya. Mereka menemukan berapa ruang sampel atau berapa kemungkinan gitu ya. Nah, ketercapaiannya sih sudah tercapai. Cuma memang pada dasarnya, memang pada kenyataannya ketika dilakukan tes formatif, hasil menunjukkan masih 64%, masih 64%. Nah, 64% ini menurut saya masih harus perlu belajar ulang kembali. Sudah cukup bagus ya Pak ya. Jadi memang tadi area perkembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Salmi sudah tercapai. Tetapi kan tadi ada beberapa yang mungkin masih kurang. Yang pertama dari keefektifan penggunaan alat peraga dan juga hasil tes formatif yang masih 64%. Nah, menurut Pak Salmi kira-kira yang menjadi kendala atau penyebab terjadi kedua hal tersebut tadi itu apa Pak? Terpaku dengan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, Bu Iva. Di sana, di dalam observasi yang saya lakukan, saya membagi memang ketiga anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi di dalam konsep yang ingin saya terapkan gitu ya Bu Iva, ternyata anak yang auditori itu kita sama-sama berdiskusi. Saya memfasilitasi saya memfasilitasi mereka dalam menjawab LKPD-nya. Nah, untuk anak-anak yang visual, saya fasilitasi video dan animasi yang mereka bisa lihat dari pelemparan yang dilakukan gitu. Jadi yang pertama kita diskusi dengan anak-anak audio gitu ya, diskusi gimana cara melempar, kalau melempar dadu apa hasilnya gitu, kita diskusi kalau anak-anak audio. Kalau anak-anak visual, saya kasih video dan animasi tentang pelemparan dadu dan pelemparan logam. Nah, sedangkan anak kinestetik saya kasih langsung dadunya, saya kasih langsung logamnya. Mereka silakan bermain dengan dadu dan logam. Nah, ternyata pada dasarnya saya melihat bahwa saya terpaku dengan diferensiasinya. Padahal diferensiasi bisa saja saya lakukan di kontennya, ya Bu Iva. Menurut saya, ketika pada prosesnya nggak perlu lagi gitu, karena ketika anak bermain dadu gitu ya, anak-anaknya audio, anak-anaknya visual malah condong lebih memperhatikan si kinestetik ini gitu. Mungkin nggak merasa kayaknya lebih menarik saya bermain dadu gitu, berasa seperti itu gitu. Jadi kayaknya saya juga memaksakan adanya diferensiasi dari konten, proses sampai produk gitu. Di produk itu kan saya meminta untuk anak-anak itu membuat sebuah laporan dari ruang sampel yang dia temukan menjadi sebuah, boleh Canva, boleh video, atau boleh dalam bentuk tulisan gitu dari buku rangkuman gitu ya. Itu juga nggak masalah gitu ya. Berarti kan itu juga, nah, memaksakan dari konten produk itu yang membuat anak-anak juga harusnya prosesnya saya tidak perlu diferensiasi gitu, harusnya semua saya pegangin dadu dan mereka mencoba semua gitu, karena kayaknya itu juga merupakan kelemahan ya menurut saya. Kelemahan saya ketika anak-anak juga memandang kok terlihat banget gitu ya, ada yang dikasih dadu, ada yang cuma dikasih video, ada yang dikasih malah nggak ada apa-apa, malah cuma diskusi sama saya gitu. Di situ mungkin ya tidak fokus anak gitu.
Berarti untuk yang penyebabnya yang menurut Pak Salmi ini karena memang Pak Salmi terpaku pada diferensiasinya, sehingga untuk anak-anak yang di auditori ataupun visual itu lebih tertarik dengan anak-anak yang kinestetik. Mungkin apakah ada hal yang lain selain penyebab yang tadi, apakah ada hal yang lain gitu menurut Pak Salmi? Iya, ada juga Bu, ketika waktu ya, manajemen waktu. Kita habis waktu ketika saya membagi kelompok, kemudian saya mempercayai anak-anak untuk bergabung dengan kelompoknya. Di situ ada sekitar habis waktu 5 menit sampai 10 menit lah ya, ketika anak-anak itu saya bagikan, ini loh nama-nama kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka gitu ya. Ternyata butuh waktu ya ketika ketika mengumpulkan anak-anak di dalam suatu kelompok. Nah, itu juga menjadi suatu kelemahan karena waktunya habis ya 5-10 menit untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Jadi saya juga agak kebut gitu ya dalam proses belajar. Itu kendala-kendala yang saya alami Bu Iva di dalam kemarin observasi yang kemarin. Oke, jadi kendala yang berikutnya itu tentang manajemen waktu, terlebih pas saat pembagian kelompok gitu ya Pak ya. Nah di sini kan berarti Pak Salmi sudah sangat bagus sekali ya. Jadi dari kegiatan observasi Pak Salmi sudah bisa menemukan sendiri nih apa kendalanya. Jadi di sini juga saya juga ikut belajar nih dari pengalaman Pak Salmi. Ternyata memang iya ya, kalau kita itu terpaku pada diferensiasi saja, jadi mungkin ada dari salah satu kelompok itu seakan itu terabaikan seperti itu. Dan satu lagi memang rata-rata kalau kita membagi kelompok, apalagi itu kelompok yang baru itu tentunya akan untuk menghabiskan waktu yang lumayan cukup banyak dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Pak ya. Oke, untuk rencana tindak lanjut dari kendala tadi yang sudah disebutkan Pak Salmi, kira-kira Pak Salmi punya rencana tindak lanjut apa saja Pak? Rencana tindak lanjut dari dua kendala yang saya alami tadi, Bu Iva, yang pertama itu memang memaksakan rencana yang memang saya ingin mencoba untuk melakukan diferensiasi dari konten, proses, dan produk. Mungkin untuk kedepannya saya nggak perlu memaksakan. Sebenarnya pembelajaran inti dari pembelajaran diferensiasi itu bisa diantara salah satu diantara ketiganya. Tidak usah memaksakan harus ketiga-tiganya. Mungkin persepsi saya yang menganggap bahwa kayaknya kalau ketiga-tiganya itu justru lebih bagus gitu. Padahal pada kenyataannya belum tentu gitu ya. Mungkin ada diantara mungkin yang menerapkan tiga pembelajaran diferensiasi itu dari baik dari konten, proses, produk. Ya keren lah gitu ya. Ada juga guru yang seperti bisa gitu ya dalam melaksanakan diferensiasi. Tapi menurut saya juga kurang melihat kemampuan dari peserta didik tadi gitu ya. Saya terlalu memaksakan diferensiasi itu terjadi di antara ketiga-tiganya. Padahal di proses itu saya juga setelah observasi baru terpikirkan nih Bu Iva, baru terpikirkan kasihan juga ya anak auditori yang hanya cuma diskusi gitu ya, kasihan juga ya anak visual gitu ya, bahkan mungkin di dalam dirinya tidak mengharapkan dia itu visual gitu ya. Sementara di satu sisi ada anak yang sedang senang bermain dadu dilempar, logam dilempar gitu ya. Ya disitulah timbul ibarat kata, kalau misalnya saya jadi terbayang gitu ya, ibarat kata anak saya dilihat, saya punya anak gitu ya, anak-anak teman-teman pada mandi hujan gitu, anak saya nggak boleh gitu ya, itu jadi kayak merasa pergi ke situ gitu larinya. Nah di situ saya jadi terpikirkan gitu, ada diferensiasi harus ketiga-tiganya, padahal saya nggak harus juga di proses itu menerapkan diferensiasi, harusnya cukup di konten. Ya di konten dibagi-bagi, tapi pada kenyataannya mereka memang memegang dadu semua. Padahal dari segi alat peraga juga tercapai, maksudnya terfasilitasi. Sebenarnya saya punya alat peraga yang banyak, dari logam yang memang bisa dia mainkan, gitu ya. Tapi karena terbentur kinestetik itu, saya membayangkan kinestetik itu memang berarti harus bergerak gitu. Makanya yang lainnya saya suruh bergerak gitu. Jadi itu kendala yang pertama tuh ya Pak. Lalu kendala yang kedua, ya tadi manajemen waktu saya habis di saat pembagian kelompok. Padahal kelompok yang saya sajikan itu sudah ada di layar gitu ya. Ketika anak sudah kembali ke kelompoknya itu juga anak berisik gitu ya, tidak kondusif gitu ya. Mungkin tindak lanjutnya supaya itu tidak terulang lagi, saya bisa memanfaatkan sosial emosional berupa teknik STOP gitu ya Bu Iva. Sepertinya bagus gitu kalau misalnya setelah mereka
atau saya membagi waktu mungkin ya Bu Iva, atau itu juga terfikirkan ke saya bagaimana mengatur kondisi itu kan termasuk emosional anak gitu ya Bu. Ada yang buru-buru gitu, ada juga yang lelet banget gitu ya untuk gabung ke kelompoknya gitu ya. Kayaknya juga harus saya atur misalnya juga di dalam di dalam itu juga harus saya atur waktunya gitu ya. Atau bisa juga mungkin saya menerapkan itu kali ya Bu Iva. Jadi saya atur menggunakan teknik stop, itu maksudnya saya kasih waktu gitu ya anak untuk nanti kalau saya putar lagu gitu ya, kalau lagunya habis ya mereka harus stop dan harus sesuai dengan di kelompoknya masing-masing gitu. Jadi pengaturan waktu saya jadi terarah gitu ya. Jadi saya menyetel musik gitu ya, saya suka menyetel musik dan saya meminta anak-anak untuk setelah musik ini selesai ya mereka harus duduk yang rapi di dalam kelompoknya gitu. Jawaban yang luar biasa ya Pak Salmi ya. Ini saya kembali lagi nih jadi belajar dari pengalaman Pak Salmi. Memang iya ya, kalau pembagian kelompok itu pasti anak-anak itu berisik dan memang jadi memakan waktu yang sangat lama sekali. Ide yang disarankan oleh Pak Salmi sudah sangat luar biasa, menggunakan teknik stop, kemudian anak diajar mungkin berhenti sejenak gitu ya, kemudian memberikan atau menyalakan musik. Nah nanti kalau musik itu selesai maka anak sudah berada dalam kelompoknya. Ya, kemudian yang tadi yang diferensiasi ini guru fokus pada salah satu penerapan diferensiasi saja, jadi tidak perlu ketiganya. Memang ketiganya itu alangkah baiknya bisa tercapai semuanya, tapi akan lebih baik ketika kita tetap memperhatikan murid dengan fokus pada penerapan salah satu, seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah kemudian untuk waktu yang dibutuhkan oleh Pak Salmi dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini kira-kira butuh berapa lama Bapak? Waktu untuk mungkin besok bisa Viva, karena ini kan mungkin kelemahan saya hanya sekedar teknis ya Viva, hanya sekedar teknis dalam rangka membuat kondusif anak belajar gitu ya, atau juga saya tadi memikirkan diferensiasi yang terjadi ketiga-tiganya. Kalau memang materinya singkat mungkin nanti bisa materi yang akan dicapai tidak terlalu sulit gitu ya, mungkin saya bisa menerapkan 3 diferensiasi dari konten, proses, dan produk gitu. Nah di sini juga saya kurang memperhatikan kondisi murid gitu ya, dimana ya tadi terlalu memaksakan 3 diferensiasi yang harus saya lakukan gitu. Kedepannya mungkin cukup saya cari entah itu di konten, entah di proses, entah di produk, atau di antara keduanya. Ya kalau ketiga-tiganya ya saya lihat kira-kira babnya mendukung nggak gitu, atau kondisi muridnya juga mendukung atau tidak gitu. Oke. Jadi waktu yang diperlukan sehari gitu ya Pak ya untuk dalam menyelesaikannya. Oke. Sudah cukup bagus sekali Pak Salmi, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Saya makin tidak sabar nih menunggu cerita-cerita kembali kegiatan Pak Salmi, apalagi tentang pelaksanaan rencana tindak lanjut yang tadi sudah Pak Salmi inginkan, harapkan atau rencanakan. Semoga berjalan dengan lancar dan juga dalam proses pembelajarannya memang Bapak bisa membuat pembelajaran itu berpihak pada murid dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan gitu ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Susan memberikan umpan balik tentang kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Pak Salmi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pak dan juga Pak Salmi untuk proses tanya jawab yang dilakukan pasca observasi pembelajaran. Kapan dilakukan observasi pembelajaran? Dilakukan 11 Februari. 11 Februari. Banyak hal yang kami catat ini. Tadi Ibu sudah melakukan tanya jawab dengan jelas ya, dan sesuai dengan balik kerja yang ada di dalam pendampingan individu ya terkait dengan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh CDP. Mungkin bisa lebih kayak ngobrol aja mungkin next time gitu ya, next gitu ya. Gitu kayaknya ya. Oh iya. Formal bukan kita. Formal. Oh iya. Enggak di ketika loka. Oh, memang itu sudah bawaan lahir gitu ya. Iya, bawaannya bisa. Iya. Modelnya gitu ya formal. Formal kalau bertanya gitu ya. Di satu sisi ada plusnya, jelas gitu ya, jelas perpindahan
pertanyaannya dari satu topik ke topik lain itu sangat jelas. Tapi beda kalau ngobrol gitu kan, kita catat bingung. Kalau ini kayak gitu jadi kan gampang gitu ya, poin-poin. Terstruktur banget ya. Iya, jadi sangat jelas kebaca. Cuma mungkin nextnya mungkin saya aja kali ya kebiasaan nonton, bisa ngobrol aja. Pak Salmi sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas juga sama halnya dengan Bu Ivan ya, dengan style yang berbeda gitu ya. Yang satu menurut Pak Teguh tadi formal, style formal, yang ini gaya bercerita gitu ya, gaya bercerita. Ya, oke, itu terkait dengan penyajian dari diskusi pasca observasi tadi, kemudian terkait dengan konten dari observasinya tadi, terkait dengan hal-hal yang tadi Pak Salmi menyadari secara langsung, secara mandiri ya, kendala yang ditimbulkan ya dari pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Pak Salmi itu terkesan memaksakan memakai 3 elemen tadi dan hanya fokus ke learning style. Itu Bapak belajar secara mandiri itu karena ciri khas dari pembelajaran andragogi memang seperti itu ya, learning dari kesalahan, belajar dari segala kekurangan, dan sekarang itu kita bisa belajar secara mandiri tanpa ada pendampingan secara langsung. Itu Bapak sudah langsung bisa memetik pengetahuan dari situ. Mungkin yang sedikit saya beri masukan terkait dengan kenapa tadi tiba-tiba langsung pakainya ke learning style gitu. Apa ada reason? Kenapa kok langsung tiba-tiba ke situ? Yang saya penasaran, adakah assessment awal untuk mengelompokkan siswa ini? Apa yang melandasi Bapak untuk mengelompokkan si Ivan ini auditori, si Gugu ini visual, si Susan ini kinestetik, itu risetnya apa? Dapatnya dari mana? Asesmen awal itu sudah dilakukan Bu pada saat mereka kelas 8. Di kelas 8. Jadi saya mengacu kepada asesmen awal tes diagnostik ya Bu. Yang diagnostik. Iya, tes diagnostik gaya belajar mereka. Tapi itu saya pakai acuannya pada semester di awal. Jadi saya melihat karena kelas 8 ini semua saya yang megang gitu ya, jadi ya semua pada saat di awal itu saya akan tes diagnostik pada saat mereka tahu bahwa gurunya saya gitu. Jadi saya perkenalan dan diakhiri dengan tes diagnostik. Nah, data dari situ saya buat untuk kelompok. Itu terpakai terus ketika saya belajar, dan saya selalu menggunakan kooperatif lalu berkelompok. Selalu kooperatif. Ya, oke, sudah terjawab. Jadi basisnya adalah diagnostik assessment ya. Nah, ini mungkin sedikit masukan saja terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi kalau menurut Carol and Tomlinson gitu ya. Itu adalah sebuah pembelajaran yang membuat guru itu fokus kepada kebutuhan peserta didik. Jadi kata kuncinya itu gurunya itu tahu betul apa kebutuhan dari peserta didik. Kebetulan tadi topiknya adalah peluang. Iya. Peluang. Jadi mungkin next kalau untuk setiap pergantian topik gitu ya, mungkin habis peluang misalnya bilangan pecahan gitu ya. Kita selain tadi diagnosis memang bagus di awal, memang itu di awal sebelum pembelajaran berlangsung pada semester atau tahun ajaran tersebut. Tapi kalau untuk assessment awal itu adalah untuk mengetahui kesiapan murid sebelum mempelajari topik yang akan diajarkan oleh guru. Jadi dipisahkan oleh topik. Nah, ini sangat berguna untuk guru mengetahui tingkat kesiapan siswa. Jadi misalnya untuk topik peluang, di dalam kelas 81 ini mungkin ada yang sudah paham banget peluang karena dia sering main monopoli misalnya, atau mungkin ada yang malah sama sekali nggak paham apa itu peluang ya, jadi semacam itu. Jadi mungkin sebaiknya yang menjadi acuan untuk masuk ke mengetahui kebutuhan siswa, salah satunya itu maksudnya melalui assessment awal tadi. Yang ada di persepsi ya. Gimana? Yang ada di persepsi ya assessment awal itu. Bisa di persepsi, bisa Bapak bikin kayak pertanyaan kuis gitu. Biasanya kalau yang kipas ada pakai kuis. Pakai kuis. Jadi kita bisa tahu kan, bisa kelompok dengan sendirinya. Ini yang belum paham, ini sudah sangat paham. Nah, dari situ kita bisa tahu kan, kita sebelum mengajar itu sudah menyusun modul ajar ya. Jadi kita sudah memiliki skenario untuk yang belum paham atau berada di level rendah lah ya. Itu strategi kita apa ya? Konten apa ini yang akan kita ajarkan kepada si kelompok ini? Nah, itu kan dengan sendirinya akan mengacu ke konten untuk pembelajaran berdiferensiasinya.
Karena nggak mungkin kita memberikan konten yang tingkat kesulitannya tinggi kepada kelompok siswa yang masih belum paham. Oh, Gitu kan? Itu dengan sendirinya akan terdiferensiasi dari situ. Kemudian untuk yang kelompok tinggi yang sudah paham banget, dia kalau diberikan materi yang sama dengan yang kelompok yang belum paham, bosannya luar biasa. Dia akan berisik, akan mengganggu. Guru juga harus sudah punya strategi seperti ini, yaitu materi apa, materi pengayaan seperti apa yang akan saya berikan kepada kelompok yang ini, biar mereka semakin meningkat pengetahuannya, semakin meningkat keterampilannya terkait peluang. Dari kan itu ada perbedaan level kontennya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Itu makanan-makanan ini cocok diberikan ke kelompok-kelompok mana, itulah salah satu bentuk dari kesehatan. Jadi di sini Bapak nggak perlu repot memikirkan KKPD lalu video tadi nggak perlu. Kalau semuanya diferensiasi seperti itu akan kerepotan banget, seperti yang di TikTok itu ya, meme-meme yang dibikin TikTok itu saya bilang visualisasi terjadi di mana-mana karena dari stylenya satunya. Padahal sebenarnya dengan assessment awal tadi saja itu sudah cukup menjadi bekal bagi guru untuk menyiapkan dari kontennya, dari soalnya, dari videonya salah satunya kan. Nah, kemudian tadi ya, kalau yang untuk yang tingkat tinggi ini biar nggak bosan kayak gimana? Terkait dengan cooperative learning itu kan juga banyak modelnya juga. Selain problem based learning itu juga ada think pack share. Nah, ada di think pack share ini Bapak juga bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi. Think pack share. Karena ada anak-anak yang memang dia tidak bisa berpikir secara abstrak. Ada anak yang teknis. Ya kan, kalau suruh mengeksekusi langsung bisa, suruh presentasi bisa, tapi kalau suruh berpikir dia nggak bisa. Tetapi ada pula anak yang hobinya berpikir, tetapi kalau suruh presentasi nggak bisa. Itu kan juga diferensiasi juga, ya kan? Nah, dari situ dengan pemahaman kita yang lebih menyeluruh tentang pembelajaran diferensiasi, itu nanti nggak akan terasa berat bagi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tadi bukan hanya kendala teknis ya. Kalau tadi Bapak menyampaikan kelemahan saya sebenarnya hanya di teknis saja sih. Tapi sebenarnya fundamentalnya adalah ke pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, secara singkatnya, kalau menurut Om Linsen tadi, pembelajaran diferensiasi satu tadi fokusnya ke kebutuhan siswa, dan untuk implementasi pembelajaran diferensiasi itu dengan mengurai elemen kurikulum. Elemen kurikulum itu ada konten, proses produk yang dikaitkan dengan karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa di sini itu dapat kita lihat dari readiness, kesiapan siswa melalui asesmen awal dari salah satunya. Yang kedua bisa dari interest, minat siswa pada satu hal. Kan? Seperti contohnya tadi kalau misalnya mau dibikin kolaboratif, pendekatan kolaboratif, atau mungkin problem based learning tadi, itu bagus juga. Jadi memang ada siswa yang memang jago analisis gitu ya. Dengan dihadirkan problem-problem tertentu atau mungkin menghadirkan permainan monopoli itu kan juga bisa menjadi salah satu media untuk membelajarkan peluang siswa. Jadi ada readiness, ada interest, kemudian ada learning profile atau profil pembelajaran siswa. Dimana untuk learning profile ini itu bisa kita lihat dari culture siswa. Mungkin tidak semua siswa kelas 8-1 ini berasal dari Jakarta misalnya. Mungkin tidak semuanya berada di kelas sosial SES sosial ekonomi, SES itu ya yang ada di menengah, ya. SES seperti apa, kemudian gender itu mempengaruhi juga dalam proses belajar. Kan hal seperti itu perlu diketahui oleh guru untuk mengetahui banget kebutuhan siswa. Dan learning style itu masuk ke salah satu bagian dari learning profile. Saja yang perlu kami garis bawahi terkait dengan observasi yang sudah dilakukan Bu Iva dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan KSE. Terima kasih Bu Susan untuk masukannya, sangat menambah ilmu juga. Yang pertama mungkin nanti lebih santai atau mungkin karena ada Bu Susan juga kali ya, jadi mungkin kalau kita ngobrol jadi kalau ngobrol biasa itu mungkin tidak seformal ini, tapi memang benar yang dikatakan oleh Pak Gugun,
memang kayak sudah terbiasa, jadi kalau kayak pengen ngomong apa gitu di angan-angan tuh sudah ada nanti pengen ngomong ini, jadi kayak kalau mau diutarakan gitu kalau nggak sesuai tuh kayak iya seperti itu. Luar biasa. Ini juga berdiferensiasi. Beda-beda. Terus tadi memang menambah apa namanya pengetahuan lebih ikut tentang pembelajaran diferensiasi, karena memang satu guru itu sebenarnya harus fokusnya ke kebutuhan murid. Ya. Nah begitu, kemudian apa namanya di awal pembelajaran itu memang alangkah baiknya itu selalu melakukan asesmen awal, karena kan dengan begitu guru bisa memperhatikan kesiapan awal murid sebelum mempelajari materi. Dan tadi ada lagi yang memang fokus ke minat tadi yang saya garis bawahi juga ada readiness, interest, learning sama learning profile itu. Jadi oh iya ya, ternyata selama ini kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata baru seujung aja, maksudnya belum yang menyeluruh seperti itu. Terima kasih banyak Mbak. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Pak Gugun memberikan umpan balik tentang kegiatan proses percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Pak Salmi. Silakan Pak Gugun. Terkait dengan proses pembicaraan pasca observasi dan di Manifa tidak mengatakan digunakan proses praktik dan memaksanakan proses ini jadi saya kira tidak ada komentar untuk Bu Manifa, dan di pelaksanaan juga sudah cukup baik dan menemukan solusinya sendiri. Jadi Bu Manifa melakukan penggalian pertanyaan-pertanyaan berubah dari Pak Salmi, dan sebenarnya yang ingin saya komentari terkait dengan konten dan Pak Salmi belajar yang Pak Salmi ajarkan ke murid itu peluang apakah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Peluang kan dekat dengan games, dekat juga dengan judi gitu. Apalagi sekarang itu kayaknya masyarakat Indonesia kecanduan dengan judi online. Nah, apakah dalam pembelajaran tadi itu disisipi dengan KSP yang lebih ke realitas gitu? Masyarakat Indonesia ini banyak judi, kayaknya anak-anak juga terlibat dalam judi itu, karena kalau saya lihat berita gitu itu hampir 200 P uangnya lari ke judi. Nah, apakah dikaitkan ya? Pak, kalau peluang di dalam, kalau sekarang saya menerapkan pembelajaran based learning, jadi di awal itu kan saya memang harus ada berbasis masalah. Di situ saya pertama itu saya pancing anak untuk bersuara ketika melihat ada video ya Bu ya. Ada video wasit menembakkan koin. Ini buat apa? Mereka bersuara. Kan itu wasit kalau menembak koin gitu ya, main bola. Biasanya itu anak-anak kan suka bola gitu ya. Nah, terus di dalam berbasis masalah anak bersuara. Kemudian anak juga difasilitasi kalau di RPT saya itu ada sebelum nanti mereka bekerja sama kelompok mencoba logam, itu anak-anak bermain arisan mini di dalam kelompoknya. Arisan mini di dalam kelompoknya mereka tulis namanya, saya udah siapin kelas kecil dulu. Nah, siapa yang keluar duluan gitu, siapa nanti yang kemungkinan pertama bisa nebak nggak gitu. Makanya ada pancing. Karena memang kan based learning itu kan berbasis masalah dulu gitu ya, anak berbasis masalah, kemudian mereka baru mereka mencoba LKPD-nya mencoba. Sebenarnya target saya kan mereka mengetahui ruang sampel dari percobaan dadu, logam. Sebenarnya dia ke situ gitu, tapi ya itu kan berbicara peluang, jadi saya tapi nggak terjudi sih karena anak SMP itu kayaknya belum. Kalau SMK iya memang benar, saya dengar kasusnya SMK itu lebih condong ke perjudian. Kalau SMK, kalau SMP saya lihat sih belum ada yang perjudian, bahkan kayak mau jajannya susah nih. Kalau anak SMK iya, karena saya bahas Pak di Rukol itu pernah ada guru SMK teman saya, itu anaknya kan punya kendala, yaitu perjudian online ya. Soalnya di anak SD, makanya saya tanya itu di saya anak kelas 6 sama kayak gitu. Kalau saya belum pernah bukan biasa, karena memang anak tersebut usianya sudah tinggi 15 tahun. Oh iya, sudah. Mainnya sih memang harus. Cuma yang saya kenal itu tadi Pak games ya, jadi ikut mulai main bola gitu dan arisan mini. Baik. Jadi apa tidak sebaiknya gitu kita juga warning gitu ya, ngasih apa-apa nanti ini yang peluang ini bisa digunakan juga jadi itu jadi semacam apa ya, masukan buat anak-anak ke depannya buat base biar buat benteng nanti biar nggak terjerumus ke situ gitu.
Jadi lebih kontekstual. Iya, kayak masih ke situ. Jadi bukan cuma Iya. perasaan kamu bagaimana Iya, gitu ya. betul. Tapi pengen lebih yang kontekstual Iya, dan dia betul. yang untuk bekal Iya. si anak itu ke depan. Ada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Karena itu memang uang sampel. Konsep. Menentukan Oh, kemungkinan. iya, iya. Setelah menentukan kemungkinan, baru anak belajar tentang peluang. Nah, di situ baru saya memperkenalkan kejadian itu. Siap. Bukan caranya kan? Bukan caranya. Tapi di situ kan di ruang sampel ini kan anak menentukan berapa peluang terjadi. Nah di akhir itu ada di kesimpulan saya berikan namanya kan kalau misalkan sintak dari PPK Ya. itu kan ada mengembangkan, gitu ya. Saya kembangkan di situ ada saya tanya anak-anak kalau ibu melahirkan berapa ada kemungkinan apa ruang sampelnya bayi keluar pak? Iya bayi keluar. Ya saya tanya gendernya. Ada unik-unik anak-anak saya tanya kalau saya berharap akan keluar laki-laki atau perempuan tapi keluar bayi pak ya bayi itu amazing lah kita belajar ngajar karena ada lucunya gitu. Tapi Pak Sam itu guru matematika tapi lucu ya. Kok jauh dari kesaksian Enggak ya. enggak ya. Harusnya seperti itu. Bagus pencitraannya. Guru SMP saya itu galak banget. Guru Matematika matematika kan ya. iya. Biasanya guru matematika nggak kayak gini ya. Salah apa? Biar saya pindah guru deh bu. Ganti pelajaran. Jangan. Sejarah ya. Saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gugun untuk umpan baliknya. Jadi memang kita memang perlu berlatih terus-menerus ya Pak ya. Karena kan memang dengan berlatih itu kita akan lebih memperdalam ilmu kita, pengetahuan kita lagi tentang teknik coaching dan juga tadi yang memang sangat-sangat yang memang harus diterapkan di sekolah yaitu tentang pembelajaran berimprovisasi. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi pada kegiatan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.